Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Baik, aku sekalian untuk pertemuan bahasa Sunda kelas 9 ya. Bapak awali dari biantara ya. Baik, sebelumnya mungkin ada yang sudah tahu apa itu biantara. Oke. Pak jelaskan dulu di sini ya. Di sini medar perkara biantara bahasa Sunda. Nah, jadi biantara itu ya nyarita dihareukeun balarea kalawan usina luyu jeung tujuan anu rek ditepikeun. Jadi singkatnya biantara itu pidato ya kalau bahasa Indonesia itu. Jadi bercerita di depan umum ya atau publik ya berdasarkan isi dan tujuan yang jelas gitu ya. Biantara ilaharna ngagunakeun bahasa hormat ya, lantaran ajenan hadirin anu ngabandungan biantara ya. Jadi biantara ini menggunakan bahasa hormat ya. Jadi bahasa hormat di sini maksudnya adalah bahasa yang sesuai, yang resmi ya. Misalkan kalau ada acara seperti pidato 17 Agustusan ataupun upacara bendera dan lain-lain, biasanya itu menggunakan bahasa hormat ya di bahasa Sunda. Lanjut, anu kasut biantara teresmi contohnya biantara ulang tahun, riungan lembur, acara hiburan. Nah di sini ya ada biantara yang tidak resmi ya, yang resmi itu tidak resmi. Contohnya seperti biantara ulang tahun ya, atau pidato ulang tahun, terus riungan lembur. Riungan lembur itu kumpulan orang-orang sekitar ya, terus acara hiburan jeung sajabana ya, dan seterusnya. Ari nu kasep biantara resmi contohna biantara dina sidang, rapat, upacara Agustusan jeung acara resmi sejenis. Nah kalau bicara biantara resmi, mungkin kalian sudah tahu ya, pidato resmi itu biasanya seperti pidato ya yang penting lah ya, seperti 17 Agustusan, acara bendera ya, acara-acara rapat ya dan lain-lain. Nah, bagaimana sekarang metode atau teknik biantara ya, cara menyampaikan biantara atau pidato ya. Nah, jadi kalian kudu dipikanyaho ya di antarana yang harus kalian ketahui. Yang pertama yaitu metode nalar. Nah, metode nalar atau metode ngapalkeun. Jadi metode nalar ini kalian ya jangan sampai pidato ya melihat teks ya, maksudnya melihat teks terus gitu ya. Tapi yang bagus itu adalah kita itu sudah paham apa yang disampaikan, jadi tidak harus menggunakan catatan-catatan lagi. Nah itu disebut metode nalar ya, nyaeta biantara anu ditala luyu jeung teks nu geus disusun samemehna ya. Nah itu ada juga yang menggunakan metode maca naskah. Ini ada juga ya yang menggunakan naskah, mungkin takut lupa, kadang ya kalau menyampaikan yang tadinya sudah hafal takutnya lupa, jadi dia membawa teks atau catatan. Nah itu ya. Terus Pak, apakah metode nalar dan metode naskah ini sah di dalam biantara? Sebenarnya ya yang dua-duanya ini baik nalar ataupun tidak itu sah-sah saja ya dalam pidato. Namun yang harus diperhatikan yang lebih bagus itu yang metode nalar gitu ya. Nah, terus yang ketiga adalah metode catatan inti biantara atau extemporan ya, bahasa ini. Nyaeta biantara kalawan mawa catatan hal-hal anu penting urang ditepikeun. Nah ya, kalau metode catatan inti biantara ya atau extemporan ini, jadi biantara ya atau pidato sekaligus membawa catatan yang hal pentingnya saja gitu ya.
Jadi berbeda dengan metode maca naskah. Kalau metode maca naskah itu dia semua naskah itu ada ya, ya di catatannya dan dibaca. Tetapi kalau metode catatan inti atau ekstemporan ini dia membawa catatan yang pentingnya saja, poin-poinnya saja, jadi tidak semua ya. Mungkin karena sebelumnya mereka sudah mungkin takut lupa, jadi dicatat hal yang pentingnya. Jadi ya. Terus yang keempat di sini adalah sebentar. Nah, metode langsung ya atau impromptu nyaeta biantara langsung tanpa nyiapkeun teks. Biasanya dilakukan ku jalma nu geus parigel atawa ahli dina nepikeun. Nah, ada juga yang metode langsung ya, jadi tanpa persiapan apapun ya, yang terpenting dia sudah tahu topiknya pidato ini apa gitu kan. Dia langsung karena mungkin terbiasa. Biasanya orang tersebut ya orang ahli, orang yang sering ya berpidato ya. Biasanya orang sering berpidato sudah biasa, jadi tidak harus menggunakan metode nalar ya, metode maca naskah. Nah itu, jadi dia sudah tahu apa yang harus disampaikan ya, berdasarkan topik pada saat itu. Nah jadi itu ya. Baik, dan selanjutnya, nah di sini ada struktur teks diantara bahasa Sunda. Mungkin kalian sudah tahu ya sebelumnya unsur ya atau struktur ya teks pidato ya umumnya di bahasa Indonesia itu sama dengan bahasa Sunda. Yang pertama ada bagian bubuka ya atau pembukaan. Yang kedua bagian isi atau isi ya. Dan yang ketiga bagian panutup atau penutup. Nah, sekarang kita perhatikan nih dalam pengertian bahasa Sunda. Tolong digarisbawahi dan dicatat. Untuk bagian bubuka di sini ya, ngawangku salam bubuka mukadimah ya, khusus speaker muslim di sini. Salam panghormat kehadirin jeung ngahaturkeun nuhun ka panata acara nu geus mere kesempatan. Biasanya pembukaan ini ya berupa salam pembukaan. Biasanya itu ya. Itu ciri-cirinya. Terus biasanya ada kata-kata ya kalau di bahasa bahasa Sunda itu biasanya ada pembukaan seperti salam hormat dan sebagainya ya, pada panitia atau pada ketua dan lain-lain. Itu juga sama bagian pembukaan. Sebagian isi, nah sini adalah maksud tujuan ya, maksud dan tujuan isi dari pidato tersebut atau biantara tersebut. Dan bagian penutup ya biasanya ngawangku sanduk-sanduk isi rea kekecapan anu salah atau pemerna salila carita. Hindekeun isi biantara dunga jeung mungkas biantara ku salah. Ya, jadi penutup ini biasanya ya di akhir ya itu ya. Dan ya nanti Bapak akan kasih tahu ya ciri-cirinya dalam versi bahasa Sunda ya, jadi bagian buka itu apa ya, isi dan penutup. Nah, di sini ada contoh ya, perhatikan. Nah, di dalam versi bahasa Sunda. Nah, di sini contoh biantara ya atau pidato tentang perpisahan. Oke, nah dimulai dari sini ya. Tadi pembukaan. Ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Mangga orang sami-sami panjatkeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala ya. Mari kita sama-sama panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Nu di mana dina kesempatan ieu urang sadaya atos dipasihan kesempatan kempa sareng dina kaayaan sehat ya. Yang mana pada kesempatan hari ini kita diberi kesempatan ya untuk bisa berkumpul kempa gitu ya. Dina keadaan sehat ya gitu. Nah, ini yang disebut dengan ciri ya pembukaan di bahasa Sunda. Nah, ini tolong dicatat ini ya. Nah, terus hadirin sadaya nu bika hormat, nu kusim kuring ya.
Untuk karaos aya tos 6 tahun gening urang aya di dieu. Nah ini mulai masuk ke dalam isi ya. Jadi para hadirin yang saya hormati, nah ini udah masuk ke dalam inti ya. Sudah 6 tahun ya di sini kalau diartikan dalam bahasa Indonesia kita berada di sini anu disebatkeun nuju menuntut ilmu yang disebut dengan menuntut ilmu. Ayeuna salaresna urang sadaya teh bakal kepisah. Dan sekarang kita semua ya, kalian ya maksudnya di sini kan tentang perpisahan gitu ya. Dia sedang berpidato. Kita akan berpisah dari sekolah ini gitu ya. Mugia naon anu diajarkeun ku Bapak sareng Ibu guru teh tiasa dimanfaatkeun ku urang sadaya kanu hal anu positif sareng aya manfaatna. Mudah-mudahan ya apa yang diajarkan Bapak dan Ibu guru bisa bermanfaat buat kita begitu ya. Terhadap hal-hal yang positif dan ada manfaatnya. Nah, ini yang disebut dengan isi biantara. Jadi maksud ya, tujuannya ya, biasanya memuat itu. Karena tadi memang temanya tentang perpisahan, ya maka ya isinya juga ya menyangkut seputar perpisahan. Perpisahan sekolah. Terus di sini mugia ama sareng ibadah ibu sareng bapak guru anu ikhlas ngajar urang sadaya sina pinter kenging wewelasan ti Allah SWT ya. Jadi ini juga masih termasuk ke dalam isi ya. Mudah-mudahan ya amal dan ibadah bapak ibu guru ya yang ikhlas mengajar ya, kita semua diberi sina pintar, maksudnya pintar ya gitu. Dan ada balasan dari Allah SWT ya. Nah, jadi itu ya. Nah sekarang penutup ya. Ini penutup itu cirinya biasanya begini di bahasa Sunda ya. Sakitu heula. Sakitu heula itu demikian ya. Gitu kan. Sakitu heula ti abdi anu tos kawakilan rerencangan sadaya. Kirang lebihna neda dihapunten ku sadaya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih gitu kan. Atur nuhun itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini yang disebut dengan penutup atau penutup. Jadi hampir sama ya dengan bahasa Indonesia, ada pembukaan, isi dan penutup. Nah mungkin itu saja ya untuk seputar biantara ya atau pidato. Bapak rasa ini tidak terlalu sulit. Mungkin jenis bahasanya saja yang beda ya. Tapi kerangkanya itu sama dengan bahasa Indonesia pada umumnya. Nah, yang harus kalian catat di sini ya. Nah, ini metode ini ya. Metode atau teknik biantara yang harus kalian ketahui. Yang pertama metode nalar, metode maca naskah, terus metode catatan inti biantara atau ekstemporan, dan metode langsung atau impromptu. Nah, ini tolong dicatat ya. Terus pengertian biantara juga ini dicatat ya di garis bawah ini. Nah sampai sini ya. Jadi itu. Nah, dan ini juga dicatat juga ya. Nah, karena kalian kan nggak bawa nggak ada buku bahasa Sundanya, jadi Bapak harapkan ini dicatat ya di buku catatan sebagai bahan hafalan nanti. Baik, mungkin itu saja ya untuk pertemuan perdana di bahasa Sunda. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa dipahami. Dicukupkan sekian. Kalau ada pertanyaan silahkan komen ya di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.